udah kita lanjutkan lagi. Nah, jadi apa? Kalau kita kalau kita bikin aplikasi yang jalan di banyak thread sekaligus ya, itu kita harus hati-hati dengan sharing data gitu ya, karena apa? Karena si data tersebut bisa aja diganti-ganti oleh masing-masing thread sehingga hasilnya ini apa? Sehingga hasilnya unpredictable gitu ya. Contohnya kita dulu pernah ada apa di klien itu pernah mengalami masalah. Jadi dia ya biasa gitu ya aplikasi virtual account atau apa dompet saldo saldo rekening gitu ya, saldo e-money gitu. Nah, itu waktu awal-awal itu lancar, nggak ada masalah, jalan berapa tahun gitu ya, aman karena kliennya cuma satu gitu. Nah, kemudian begitu dia nambah klien ternyata saldonya jadi sering selisih gitu. Nah, sering selisih setelah kita lihat-lihat ya ternyata dia sharing datanya antar thread itu tidak dijaga ya dengan baik sehingga update-nya tumpukan gitu. Nah, jadi di sini makanya penting kita harus memahami locking atau pengamanan data yang diakses bareng-bareng sehingga tidak ini ya, tidak saling bertubrukan ya. Nah, ini untuk mendemokan permasalahan tersebut ya, itu istilahnya namanya thread safe. Jadi dia tidak apa, dia tidak thread safe gitu ya. Nah, di sini kita coba bikin public void tambah. Oke, gini ya. Kemudian kalau tambah itu, ini kita tambahin aja angka plus-plus gitu ya, plus-plus. Nah, gini. Kemudian ada public void kurang. Nah, kalau kita kurangi berarti angka min-min, artinya dikurangin satu gitu ya. Nah, di sini kita bisa panggil dia di sini tambah gitu ya. Hitung. Nah, hitung ini kita nggak pakai lagi, nanti kita coba pakai tambah sama kurang. Ini dia ada satu variabel di sini, tadinya 0 gitu ya, kemudian kita tambahin dan kemudian kita kurangin. Nah, si object counter ini tidak thread safe, artinya dia tidak aman kalau dipakai di banyak thread ya. Nah, untuk mendemokan kita bikin demonya ya, thread unsafe demo.java. Nah, gini ya. Oke, nah di sini kita bikin kelas lagi, inner class ya. Kelas statik aja ya, statik biar bisa dipakai lagi. Kelas tambah counter extends thread ya. Nah, gini. Kemudian kita buatkan konstruktor ya. Kita private counter. Nah, gini ya. Kemudian kita buatkan konstruktornya public tambah counter oke. Nah, di sini yang dia lakukan begitu dia run ya, kita run public void run, maka dia akan ini ya, kita ini perulangan ya. Perulangannya kita tentukan aja integer ulang. Nah, di sini kita ini juga ya, kita masukin aja integer u. Nah, gini. This ulang sama dengan u. Nah, kemudian satu lagi adalah kita perulangannya, oh ya, udah ini aja. Kemudian di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari ulang, i plus plus ya. Nah, di sini kita langsung kita execute ya, counter tambah. Nah, gini. Kemudian kita copy paste di sini. Kita bikin satu kelas lagi, yang satu untuk menguranginya, kurang. Nah, kurang ini dia memanggil method kurang. Oke.
Jadi dia nanti akan jalan sebanyak perulangan yang kita suruh kerjakan. Nanti harusnya dia kita lihat hasil akhirnya berapa gitu ya. Nah, di sini kita tambahin satu lagi, public void show system out random, angka saat ini angkanya berapa gitu ya. Nah, gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba lihat di thread unsafe demo ini kita bikin main class ya, main method ya. Nah, gini. Kemudian integer jumlah thread sama dengan satu dulu aja ya. Nah, satu dulu. For int i sama dengan 0, i kecil dari jumlah thread, i plus plus. Nah, di sini kita instankan ya. Jadi new tambah counter. Nah, counternya ini kita sharing ya, karena kita mau sharing, jadi kita instankan di sini. C sama dengan new counter. Nah, di sini ulangnya berapa kali ya? Kita tulis di sini deh, integer jumlah ulang sama dengan 10. Oke. Jumlah ulang counter, kemudian kita kumpulin juga di sini list biar kita bisa join ya, tambah counter daftar thread tambah new array list. Oke, kita tambahin. Oke, nah selanjutnya kita bikin satu lagi. Ya ini kok jumlah thread sama jumlah ulang ya. Oke, nah kita bikin satu lagi untuk yang pengurangnya. Oke, di sini. Nah, sama persis ya. Ini kita bikin juga. Nah, selanjutnya kita start ya. Nah, ini kita start bareng-bareng, kemudian kita join ya. Kita join supaya nunggu selesai. Oke, nah selanjutnya setelah dia join, kita baru terakhir kita C show. Nah, gini ya. Berapa sih nilai akhirnya? Harusnya kan kalau misalnya di sini di sini misalnya dia menambah terus, berarti kan nambahnya 10, kuranginnya kan 10 kali nih. Berarti nanti harusnya di akhir perulangan dia nanti menjadi 0 lagi karena habis ditambahin dia dikurangin ya. Oke, nah sekarang kita coba jalankan ya, jalankan. Fix syntax error mana dia? Oh, ini salah ketik. Iya, run. Oke. Nah, terakhir kan 0 ya, angkanya 0 gitu kan. Sekarang kita tambahin, ini tapi kurang seru ya.
kita show aja deh sepanjang jalan supaya dia ini. Ya. Oh, ini kita show di ini aja. Change show. Oke. Nah, kita coba jalanin lagi. Nah, ini 0 ya. Sini aja deh. Ini kita batasin supaya kita bisa tahu yang terakhir tuh yang mana ya. Oke. Nah, gini ya. Oke, nah posisi akhir jadinya 0 karena dia dikurang, kemudian ditambah gitu ya. Oh, ini yang nambahinnya belum kita tampilkan ya. Yang kurang ini yang show. Nah, oke, coba kita jalanin lagi. Nah, di sini kan dia nambahin nih. Tadinya 0, ternyata yang kurang jalan duluan, -1, -2, kemudian 0 lagi dan seterusnya gitu. Nah, posisi akhirnya 0 ya. Si akhir 0. Nah, ini kalau ini benar ya, hasilnya benar. Tapi karena dia banyak trade, ini sebetulnya unpredictable. Dan biasanya masalah-masalah seperti ini intermittent ya, kadang error, kadang enggak. Makanya ini untuk urusan trading ini, multi trading ini debugnya susah ya, debugnya susah dan biasanya yang bisa debug itu ya programmer yang sudah senior gitu karena dia tidak selalu muncul. Kalau selalu muncul kan kita bisa langsung langsung lokalisasi ini errornya ada di sini, kemudian kita cari tahu perbaikannya apa. Nah, ini masalahnya kadang muncul kadang enggak gitu ya, intermittent. Nah, jadi di sini kapan dia muncul ya, semakin banyak trade-nya maka dia akan potensi terjadinya semakin besar. Coba kita naikkan jadi 100 ya. Nah, ini aja udah terakhirnya 2 ya, terakhirnya 2. Coba kita turunin jadi 10 ya. Nih. Nah, kalau 10 masih oke. Coba kita naikin jadi 50 misalnya. Udah bentrokan belum dia? Nah, masih ini ya. Coba 80. Nah, 80 dia mulai kelihatan nih. Terakhirnya 5. Kenapa 5? Ya karena begini. Jadi si counter ini kan dia menyimpan ini ya, menyimpan angka gitu kan ya, menyimpan angka. Tadinya 0, oke, 0. Nah, mungkin kita gambar aja biar lebih jelas ya. Ini kemarin udah ya. Oke. Oke, nah jadi di sini kita punya counter tadi, objek counter tadi ya. Oke, nah si counter ini dia punya internal variabel, dia punya data di internalnya yang tadi ininya angka ya, angka nilai awalnya adalah 0 gitu ya. Nah, misalnya tadi kita cuma punya satu trade aja ya, satu trade berarti kan ada satu trade tambah, satu trade kurang ya. Nah, jadi di sini kita misalnya punya trade trade 1 untuk menambah
dan thread 2 untuk yang mengurangi gitu ya. Nah, gini. Jadi cara kerjanya dia pertama si ini dia akan baca datanya ya, baca datanya. Baca datanya angkanya sama dengan 0. Oke. Kemudian di dalamnya dia melakukan proses ya. 0 ditambahkan 1 sama dengan 1 gitu ya. Nah, setelah udah jadi 1, maka dia akan mengupdate ke sini ya. Jadi sebenarnya itu yang terjadi ya, ini 1. Oke. Nah, kemudian si T2 ini dia akan mendapatkan dia ambil data. Berapa angkanya sekarang? Dia dapatkan 1 gitu ya. Kemudian dia akan proses di internal dia atau dia panggil method itu tadi ya, panggil method kurang sehingga 1 dikurang 1 dikurangi 1 menjadi 0 lagi gitu ya, 0. Nah, dia balikin lagi ke sini, oh berarti angkanya 0. Oke. Nah, berarti nanti posisi akhir jadi 0 lagi gitu ya. Nah, misalnya dia jalan setelah ini dia jalan lagi nih. Dia ambil lagi 0 gitu ya. Atau mungkin contoh lain misalnya si T1 ini jalannya langsung 2 kali gitu. Misalnya dia ngebut jalannya ya. Ini di sini ada T1. Dia langsung jalan misalnya dia ngambil ke sini set gitu ya. Dapat 0. Kemudian dia jalankan proses internal plus 1 gitu ya. Nah, dia balikin lagi ke sini ini apa 1 gitu ya. Kemudian dia ngambil lagi datanya nih saya ingin ya. Kemudian di langkah kedua ya, dia ngambil lagi datanya, tadinya kan 0, dia ngambil lagi datanya, oh sekarang udah 1 nih gitu kan. Dia plus 1 lagi, berarti dia ngirim ke sini 2. Dia karena dia ngebut dia jalan 3 kali misalnya. Di sini dia ambil 2, kemudian dia tambahin 1, kemudian dia simpan lagi hasil akhirnya 3. Nah, berarti sekarang posisinya 3. Nah, selanjutnya ada si thread kedua yang pengurang tadi ya. Dia juga mau jalan gantian sama ini karena ini udah dia ngebut, dia selesai duluan, maka dia di sini akan ambil data, dia dapat berapa nih? Oh, terakhir ternyata yang disimpan 3. Kemudian dia proses di sini dikurangin 1 ya. Oh, dia simpan lagi jadi 4 gitu ya. Jadi 2 gitu. Nah, dia ambil data lagi nih. Ambil data 2 dikurangin 1 jadi 1. Ambil data sekali lagi karena jalannya sama-sama 3 kali, maka dia dapat data 1, kemudian kurangin 1, dia simpan lagi 0. Nah, berarti posisi akhirnya 0. Nah, jadi kalau satu thread ini tidak ada masalah jalannya seperti ini. Nah, gimana kalau dia multi thread ya? Oke, multi thread, thread-nya ada banyak. Bagaimana cara ininya, apa yang terjadi gitu ya. Nah, di sini dia punya angka sama seperti tadi. Nah, di sini misalnya yang sebelah kiri ini adalah thread untuk menambah gitu ya, biar gampang. Di sini ada T1, ada T2, kemudian yang sebelah sini ada ini ya, ada T3 dan T4 gitu ya, T4. Nah, yang sebelah sini mengurangi, sebelah sini dia menambah. Misalnya yang ini jalan dulu nih, saya jalan, ambil data berapa? 0. Oke. Kemudian dia proses plus 1. Dia simpan lagi, simpan berapa? 1. Oke. Nah, dia ngambil data nih, dapatnya 1. Kemudian dia proses plus 1, dia balikin lagi ke sini 2 gitu ya. Nah, ini ambil data ke sini set 2 gitu ya. Dia proses di internal -1, kemudian dia balikin ke sini, ini angkanya 1. Dia terima ke sini, ambil baca data, dapat angka 1, dia proses di internal dia -1, dia kirim lagi 1. Nah, ini kalau dia jalannya gantian begini, kalau single thread ya, single thread kan jalannya gantian berarti kan. Jadi baris per baris dijalankan, sebelum baris atasnya selesai, baris bawahnya nggak akan ini. Nah, begitu kita jalanin multi thread, dia jalannya bareng-bareng, jadi nggak saling tunggu-tungguan. Nah, jadi yang terjadi adalah misalnya si T1 ini dia ambil data nih, karena semua udah selesai ya, dia ambil data 0, dapat 0 gitu ya.
ternyata sebelum dia sempat melakukan operasi di sini ya, karena dia apa, karena, karena keselak sama yang lain, dia lagi nambahin sini ternyata ini juga ambil data, nih T4. Dapatlah dia 0 karena kan memang posisi akhir kan masih 0 ya, dapat 0. Oke. Nah, kemudian di sini dia tambahin 1, 0 tambah 1 kan 1 ya. Maka dia tulis ke sini, oh oke data saya 1 gitu. Ternyata dia selesai duluan nih si ini. Dia nulis angka 1 ke sini ya, dia tulis angka 1 ke sini. Ternyata di sini 0 dikurangin 1 dia akan menulis -1. Nah, maka ini akan ditimpa sama dia menjadi -1 gitu. Nah, demikian juga nih -1 ini dibaca sama ini -1 gitu ya. -1. Kemudian belum sempat dia jalan, ini juga jalan lagi nih, ternyata ngebut nih T4. Dia bacalah -1 gitu kan. Kemudian dikurangin 1, jadinya kan -2 ya. Dia tulis -2. Oke, ke sini. Nah, kemudian ini juga sama nih, -1 berarti dia ke sini akan menulis -2 juga. Nah, sehingga di sini yang hasil akhirnya adalah -2. Padahal harusnya karena ini jalan masing-masing, harusnya di sini -3. Di sini kan kurangin 1, di sini kurangin 1 lagi, harusnya -3 kalau dia jalan gantian. Nah, yang seperti ini ya, seperti ini salah hasilnya. Eee, Kenapa? Karena ya dia saling menimpa. Nah, sama dengan yang tadi kita kita simulasikan ya, di sini di codingnya harusnya kalau dia jalannya gantian dan tertib gitu ya, maka ini harus selalu 0. Kenapa? Karena mulainya dari 0, masing-masing thread ngulanginnya 10 kali dan ya apa, dia jalannya gantian gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi karena apa, jalannya bareng-bareng, saling berebutan, makanya nanti update-nya tidak sesuai gitu. Jadi ini kan kadang-kadang 0 ya, ini 0. Nanti kita jalanin lagi nih padahal sama-sama 80 nih. Nah, -1. Kita jalanin lagi, -1 lagi, jalanin lagi, -2. Jadi, hasil akhirnya tuh tidak tidak jelas gitu ya, unpredictable, tuh 2 tuh. Unpredictable. Nah, ini kita jalanin berkali-kali, nah dapat 0 nih. Nah, ini makanya yang bikin susah untuk, memperbaiki bug-nya. Soalnya kadang-kadang si programmer suka ngotot gitu ya, "Ini saya jalanin 0 kok," nih, 0, gitu. Nah, begitu dijalanin sama orang lain, 3 kok, gitu. Coba dia jalanin lagi, 3 gitu kan. Nah, jadi artinya, ini hasilnya unpredictable gitu. Nah, ini dapat 0 nih. Nah, jadi seperti itu, coba dites dulu, dijalankan ya. Ini start aja dulu dengan jumlah thread yang kecil, misalnya, 5 lah gitu ya. Dia semakin kecil jumlah jumlah thread-nya, semakin, semakin jarang error gitu. Nih, ini kan masih 0 terus nih, kita jalanin berkali-kali, 0, 0, 0 gitu ya. Padahal, udah kita jalanin berkali-kali. Nah, makanya kadang programmer kalau ngetesnya dengan jumlah traffic atau jumlah transaksi sedikit atau mungkin, yang akses juga sedikit, maka dia normal gitu. Tapi begitu yang akses 500 orang misalnya, udah ini langsung 8 ya, 3, nah gitu, -7. Nah, jadi gitu ya, dicoba dulu dengan data kecil, tuh data kecil dia hampir selalu, ini ya, sesuai gitu ya. Oke. Nah, jadi istilahnya tidak thread safe ya. Tidak thread safe itu, tidak aman untuk digunakan dalam, multi threading ya. Tidak bisa digunakan multi threading. Ya, oke, silakan dicoba dulu.